Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para sahabat-sahabat semua, terkhusus rekan-rekan kelas matkul pendidikan Islam dari kelas G dan H dari Bapak dosen Didin Sirojudin MPDI. Sebelumnya salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 pendidikan Islam, mewakili dari sahabat saya Mas Iga dan juga sahabat saya Mbak Farha. Di sini kami akan mempresentasikan, membuat video presentasi dari PPT, dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen mengenai pendidikan Islam tentunya, yang pendidikan Islam itu menjadi salah satu sumber untuk bisa menjadi pengajar ke depannya tentunya bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Di sini langsung saja tanpa banyak panjang lebar, karena perkenalan sudah saya tadi. Dari isi PPT di sini ada pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Kami terangkan dulu pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam adalah murid, siswa, atau mahasiswa, seluruhnya menjadi objek pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak sebatas para anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta didik. Bahkan, pendidik pun dapat disebut peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik cakupannya cukup luas dan tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga para orang dewasa. Sementara istilah anak-anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Di sini bisa dipecahkan kan bagi para sahabat, bagi rekan-rekan semua bisa disimpulkan sendiri kan. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik di sini ada banyak sekali, ada 4. Kami kategorikan menjadi 4 saja. Sebetulnya masih banyak kebutuhan peserta didik, namun untuk mempersingkat ini hanya kami tuliskan 4 saja sebagai menjadi inti dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, kebutuhan peserta didik yang pertama adalah kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu merupakan makanan, minuman, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Sehat jasmani adalah prioritas utama untuk menjadi peserta didik. Apa kalau sedang sakit? Sulit toh untuk mencari ilmu. Selanjutnya untuk yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya yang sewajarnya. Di sini bisa dibuktikan bahwa orang yang melayani kelainan pikiran atau mohon maaf dalam bahasa kasarnya adalah orang gila akan kurang dianggap sebagai peserta didik karena nggak memenuhi dari kebutuhan sosial ini. Teman bayangno sekolah ambek wong gede, gampangnya begitu. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Ini kembali kepada peserta didik itu sendiri, bagaimana mengarahkan jiwanya, ruhnya, dan juga raganya kemana akan membawa jiwa, ruh, dan raganya ini kembali kepada perorangan atau per individual. Selanjutnya, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Kembali ini bersifat individualis. Tentunya prestasi itu lebih banyak
ke individualisme ya. Kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin dicintai dan disayangi merupakan kebutuhan yang esensial. Karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Bisa dibayangkan bahwa Amit dari mbak-mbak dan mas-mas ketika masih belajar, umpamanya kok diputus sama pacarnya, hari pertama putus dalam sekolah itu sangat berbeda sekali, ya kan? Ini yang disebut dari kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, masuk ke mental dan fokus dan pikiran. Selanjutnya, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Dimensi-dimensi peserta didik. Menurut Zakiyah, derajat manusia dibagikan kepada 7 dimensi. Ketujuh dimensi tersebut adalah 1. Dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani atau kejiwaan, dimensi fisik atau jasmani, dimensi seni atau keindahan, dan dimensi sosial. Selanjutnya, inteligensi peserta didik. Inteligensi dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, kecerdasan, dalam bahasa Inggris disebut intelligence, dan dalam bahasa Arab disebut az-zaka. Menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Kemudian ada kecerdasan spiritual. Kebutuhan kecerdasan spiritual menurut Dana Johar dan Lan Marshall adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan kolbu ini berbeda dengan spiritual. Kolbu itu lebih dalam, adalah menyatakan bahwa pengertian kolbiah dapat dijabarkan dalam beberapa jenis kecerdasan kolbiah sebagai berikut. Bagi menjadi 2. Kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan kolbu yang berkaitan dengan penerimaan dan pembenaran pengetahuan yang bersifat intuitif, ilahiyah, seperti wahyu untuk para rasul, ya tentunya bukan untuk manusia dan para nabi, dan ilham atau filsafat untuk manusia yang sahih. Kemudian kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan kolbu yang berkaitan dengan pengendalian nafsu-nafsu impulsif dan agresif. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk bertindak secara hati-hati, waspada, tenang, sabar, dan tabah ketika menghadap musibah, dan berterima kasih ketika mendapat kenikmatan. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya adalah kepribadian peserta didik. Pengertian kepribadian menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Alport mendefinisikan kepribadian adalah susunan yang dinamis di dalam sistem psikofisik, jasmani, dan rohani. Seseorang individu yang menentukan perilaku dan pikirannya yang berciri khusus. Yang kedua, Western. Kepribadian adalah susunan kesatuan banyak unita multikompleks yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Adapun ciri khas peserta didik dalam pendidikan Islam adalah selalu berakhlak baik. Akhlakul karimah menjadi kunci utama bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian etika peserta didik. Etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.
Muhammad Al-Ghazali merumuskan ada 11 kewajiban peserta didik. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Ini bisa di pengertiannya bisa dipahami bahwa seorang peserta didik ketika menjaga dawamul wudhu, ketika mencari thalabul ilmi, itu ilmunya akan lebih gampang masuk ke dalam hati, bukan ke pikiran saja. Selanjutnya, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Ini yang di dalam kategori ini adalah menjaga dari barang syubhat, terutama kemudian bersikap tawaduk, rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Waduk termasuk juga menghormati para guru untuk melancarkan proses mencari ilmu bagi peserta didik. Oke, saya kira cukup singkat penjelasan dari apa itu pengertian peserta didik. Dari sini nanti kita akan lanjutkan, kita akan lebar luaskan lagi dalam diskusi kita di grup. Untuk sesi video saya kira ini cukup untuk 11 menit saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dari para sahabat-sahabat kelas G dan kelas H tentunya, terutama ditanyakan dan didiskusikan di grup. Oke, dari sini kami dari kelompok 4 mewakili dari sahabat saya Mas Iga dan juga sahabat saya Mbak Fada dan terutama saya sendiri Mas Salim, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada sebuah tulisan-tulisan, catatan-catatan dan juga pengertian-pengertian yang kurang dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para sahabat juga yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini dan juga membaca makalah dan juga PPT kita. Juga ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen pembimbing kita Bapak Didin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sebuah ini cara-cara belajar ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.